وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Benarkah hanya klaim golongan saja untuk memutus mata rantai sejarah ini sehingga seakan-akan golongan ini paling murni saja? Kalau ibaratkan air sampai sekarang ratusan tahun bisa kita rasakan. Puluhan tahun, ratusan tahun bisa kita rasakan manfaatnya air. Apalagi masalah agama yang selalu dijaga oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, pada kali ini tanggal 19 bulan 8, kita santai, kita nyantai di sebuah, ini di sungai ini, kebetulan saya pas lewat di sungai, kemudian di situ ada jalan naik, terus di situ juga ada jalan kanan kiri, itu ada pegunungan yang tidak terlihat, di sana juga ada pegunungan, ada pegunungan juga sama. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, air ini itu air sungai yang cukup jernih ya, karena ini turunnya dari air pegunungan sana, dari pegunungan yang murni, katanya yang murni, yang hampir tak pernah kering, insya Allah hampir tak pernah kering, hampir setiap saat, hampir setiap musim insya Allah airnya jernih. Kalau mau minum langsung seger, itu langsung sumber karena sumber itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, saya hanya ingin memberikan sebuah pengibaratan. Dulu kita sering nasihat, sama pokoknya kehidupan kita itu sering mengingat-ingat dulu lah ya. Kita sering mengingat masa lalu dulu, kita sering nasihat bahwa kebenaran agama Islam, bahwa kebenaran jamaah kita itu murni dari Mekah ya, murni dari Mekah, yang mana kemurnian itu diibaratkan seperti air yang mengalir ya, air yang mengalir, yang mana sampai di Indonesia oleh dibawa putra tunggal dalam hal ini yaitu Bapak HNH, putra tunggal, yaitu air yang mengalir yang dibawa, itu diibaratkannya air yang mengalir murni sampailah ke Indonesia. Insya Allah pernah mendengar seperti itu ya, insya Allah semua kita pernah mendengar seperti itu, bahkan kita pernah menceritakan, kita pernah mendakwahkan juga seperti itu. Pak, salam. Ini bukan jokam ya, saya pastikan bukan, karena dia mengucapkan salam. Kalau jokam ya nggak tahu, yang pastinya tidak. Oke, kita kembali kepada permasalahan, yaitu dulu kita sering mendengarkan nasihat bahwa kemurnian jamaah, kemurnian hizbiyah ini itu asli dari Mekah tahun 1941. Lalu sampailah di Indonesia yang tidak tercampuri dengan yang dimaksud dengan kotoran-kotoran, pokoknya murni dari Mekah seperti itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, kalau kita menitikkan, menggambarkan sebuah air, misalnya kita berbicara atau mengkiaskan agama dengan aliran air yang murni, tentunya
ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam rukun rukun sumber. Rukun itu ya sesuatu syarat lah. Kalau nggak rukun ya syarat. Coba lihat, sungai ini sudah ada mungkin puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Air ini atau sungai ini sudah ada mungkin puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Lalu air ini juga mengalir mungkin insya Allah kejernihannya juga seperti ini. Dan sampai saat ini juga. Sampai saat ini juga air di sini, air ini banyak sekali sebenarnya sumber mata air di sini itu mengalir dengan jernihnya, bisa dirasakan dengan beberapa abad atau beberapa keturunan bisa merasakan murninya air ini misalnya. Kita bicara air aja dulu. Lalu sekarang air ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Tapi biasanya masyarakat tidak pakai air sungai ya, tidak. Tapi dia langsung makainya mungkin di tebing-tebing itu. Nanti ada sumbernya, dicocokkan itu ada sumbernya, dikasih paralon. Sehingga untuk kebutuhan rumah tangga benar-benar bersih, bukan dari air sungai itu, bukan. Lah, berbicara dengan itu, kita kembali kepada permasalahan pengkiasan agama Islam yang ada di Mekah, yang digembor-gemborkan sebagai motonya bahwa agama kita itu paling murni, paling bagus karena memang dari Mekah di sana sampai di Indonesia diibaratkan air sampai di sini. Lalu pertanyaannya adalah kemurnian datang di Indonesia tahun 1941. Kemudian setelah itu tidak ada. Bahkan nyaris yang membawa kemurnian, konon katanya yang membawa kemurnian kembali tahun 1970-an atau 1970-an atau 80-an kembali ke sana sudah tidak ada kemurnian dalam dongeng cerita golongan ini. Jadi rentan 30 tahun dari tahun 41 sampai 71 atau 70-an sudah tidak murni lagi. Dengan keadaan Mekah atau dengan keadaan Haramain yang diceritakan bahkan lebih maju. Teknologi lebih maju. Kemudian mungkin keilmuan juga lebih dilengkapi. Lalu diklaimlah sudah ketika beliaunya yang membawa kemurnian tahun 41 itu kembali lagi tahun 70-an, maka sudah tidak ada. Tidak ada. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Lalu kemurnian macam apa yang dimaksudkan? Kemurnian macam apa yang dimaksudkan? Kalau kemurnian itu tahun 41 ada, kemudian beliau kemudian pulang di Indonesia, 41 beliau pulang di Indonesia menyebarkan ajarannya, kemudian balik ke sana sudah tidak ada. Lalu sebenarnya beliau itu sedang membawa kemurnian dari Indonesia ke sana atau dari sana ke sini. Bahkan tidak jarang sekarang ada doktrin-doktrin katanya. Oh ya, ada yang kemarin yang chat saya bahwa sana itu sudah dikuasai oleh kaum ini. So-soan tahu lah. Mereka pojokane Mekawe gak ngerti. Lah kalau diibaratkan air kan bisa dirasakan. Sampai sekarang pun air tetap mengalir seperti ini. Misalnya kalau diibaratkan agama itu seperti air kemurniannya. Lalu rentan waktunya itu cuma 30 tahun sudah tidak ada. Sudah tidak ada kemurnian. Saya hanya mengkiblat. Nun sewu, saya tidak berbicara dengan golongan yang lain. Saya hanya golongan ini saja yang membicarakan bahwa agamanya paling murni dari Mekah, kemudian digembor-gemborkan kepada jamaahnya agar meyakini hal itu. Tetapi setelah ditengok berapa tahun sudah tidak ada kemurnian. Padahal sumber airnya masih ada di sana. Bahkan mungkin lebih baik, filternya lebih baik. Kalau ini misalnya ini sumber, filternya lebih baik. Karena perkembangan zaman tentunya. Nah, sekarang dalam hembusan-hembusan para pengurus, para pendoktrin, para pengurus-pengurus lah untuk mendoktrin jamaahnya, sudah nggak ada kemurnian di sana. Nah, ini. Sehingga siapapun yang pernah ke sana dianggap tidak murni misalnya. Sehingga kontradiktif yang terjadi antara
keadaan sekarang ini orang-orang Indonesia misalnya pulang dari sana, belajar dari sana puluhan tahun tidak diakui karena dianggap tidak punya kemurnian. Nah, karena dianggap tidak mempunyai kemurnian, sudah tidak murni lagi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala, mari berpikir, benarkah hanya klaim golongan saja untuk memutus mata rantai sejarah ini sehingga seakan-akan golongan ini paling murni saja? Kalau ibaratkan air sampai sekarang ratusan tahun bisa kita rasakan, puluhan tahun, ratusan tahun bisa kita rasakan manfaatnya air. Apalagi masalah agama yang selalu dijaga oleh Allah. Liyudhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allah akan menampakkan, memenangkan agamanya, semua agama Islamnya, walau karihal musyrikun. Nah, itu gambaran air aja mungkin masih kalah dengan kemurnian agama Islam yang sampai sekarang berada di Haramain mungkin. Saya hanya berbicara konteks konteks permasalahan tentang saudara tua kita atau juga ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Mari berpikir cerdas, mari berpikir selamat, mari logika kita mainkan. Kalau sekarang sudah tidak ada kemurnian tentunya sudah selesailah, kukutlah. Tapi nyatanya tidak. Saya tidak berbicara tentang khilafiyah. Tentang khilafiyah mungkin mazhab tidak berbicara. Saya sedang beresi pemikiran-pemikiran yang tersangkut syubhat dengan nalaritas, dengan klaim merasa benar karena ambil dari Mekah tahun 1941 dan sekarang sudah tidak ada menurutnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, alhamdulillah. Kiranya demikian dari saya di pinggir sungai. Oh, bukan di sungai, jadi di jembatan ya. Saya di jembatan. Ya, sambil menikmati pemandangan yang indah sekali. Di sana ada kolam renang kayaknya. Ya, di bangunan itu ada kolam renang kayaknya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Di sini itu alhamdulillah di sini. Oh ya, di sini itu tidak ada gersang ya. Jadi walaupun kemarau, walaupun penghujan ya, tumbuhan masih seperti ini. Jadi nggak ada kok gersang kering, itu nggak ada. Salam makan sehat, salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Dedek? Iya, ada tauhid. Iya. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر